Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi yang terhormat Ibu Farhasana Eshum sebagai dosen pengampu mata kuliah konsep bahasa Inggris di SD dan teman-teman saya yang cintai dan saya banggakan. Tanpa banyak basa-basi, karena Zoom kita tidak premium, di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang membahas tentang kebijakan dan pelaksanaan pembelajaran bahasa Inggris untuk SD di Indonesia. Untuk penjelasan pertama akan dibacakan oleh saudari Siti Maria. Dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Bahasa Inggris sudah menjadi sebagai bahasa teknologi Indonesia, juga sebagai bagian dari masyarakat dunia, menyadari akan pentingnya penguasaan terhadap bahasa Inggris. Oleh karena itu, pembelajaran terhadap bahasa Inggris telah lama mulai diterapkan di dunia pendidikan Indonesia. Namun seiring berjalannya waktu, kebutuhan sekaligus popularitas bahasa Inggris semakin meningkat, yang mengakibatkan kurikulum tentang pengajaran bahasa Inggris pun berubah, dengan tujuan untuk memperbaiki kemampuan dan penguasaan bahasa Inggris bagi peserta didik. Pemerintah mengeluarkan kebijakan melalui Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia atau Depdikbud RI nomor 0487 atau 1992 bab 8 yang menyatakan bahwa SD dapat menambahkan mata pelajaran dalam kurikulumnya atau Kulsum 2016. Kebijakan tersebutlah yang akhirnya mendasari masuknya mata pelajaran bahasa Inggris sebagai bagian dari muatan lokal di SD. Hal tersebut membuat popularitas bahasa Inggris sebagai mata bagian dari mata pelajaran di sekolah dasar berkembang pesat. Baik, terima kasih Mariam. Selanjutnya, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Siti Nurjana. Dipersilakan. Baik, terima kasih moderator atas waktunya. Saya akan melanjutkan tentang metode penelitian. Dari subjek penelitian ini adalah guru mata pelajaran bahasa Inggris dan siswa SD kelas 4 sampai kelas 6 yang belajar bahasa Inggris dengan mengambil sampel di SD Sekolah Dasar Negeri Banjaranyar kelas Kediri. Adapun objek dalam penelitian ini adalah pelaksanaannya proses pembelajaran mata pelajaran bahasa Inggris di dalam kurikulum 2013 di SD tersebut. Sampel yang dilibatkan dalam penelitian ini dilakukan dengan purposif, yaitu guru bahasa Inggris di SDN Banjaranyar dan siswa SD Banjaranyar. Pengumpulan data penelitian ini dilakukan melalui metode pengamatan, wawancara, dan dokumentasi. Kegiatan pengumpulan data ini berupa pengamatan dilakukan dengan tujuan untuk mengobservasi bagaimana pelaksanaan pembelajaran bahasa Inggris di SD Banjaranyar. Jenis kegiatan yang dipakai adalah observasi partisipan, di mana peneliti mengamati secara langsung proses kegiatan belajar mengajar atau KBM mata pelajaran bahasa Inggris di sekolah tersebut. Selain mendapatkan gambaran awal KBM mata pelajaran bahasa Inggris, peneliti juga mendapatkan data berupa perangkat pembelajaran yang dipakai guru sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan belajar mengajar. Di antaranya adalah silabus, RPP, buku paket, dan juga buku LKS yang dipakai baik oleh guru maupun siswanya. Baik, terima kasih saudari Siti Nurjana. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Mustika Nawang Sukma. Dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator atas waktunya. Di sini ada hasil penelitian. Untuk hasil penelitian dan wawancara pembelajaran bahasa Inggris yang ada di SDN Banjaranyar adalah kurikulum yang diterapkan untuk mata pelajaran bahasa Inggris masih menggunakan campuran antara KTSP dan kurikulum 13. Pembelajaran bahasa Inggris juga diadakan mulai dari kelas 4 sampai kelas 6, 1 jam pelajaran di setiap minggu. Dan dari hasil wawancara dapat dideskripsikan bahwa kurikulum yang dipakai untuk sekolah tersebut sesuai dengan tuntutan kurikulum yang diberlakukan pemerintah untuk kurikulum SD. Hanya saja di SDN Banjaranyar ini tetap melaksanakan mulok pembelajaran bahasa Inggris.
mulai dari kelas 4, meskipun saat ini dalam peraturan pemerintah tidak menjelaskan secara detail status mata pelajaran bahasa Inggris pada kurikulum 13 ini di setiap satuan sekolah, khususnya tingkat sekolah dasar. Terima kasih. Baik, terima kasih Saudari Mustika Mama. Selanjutnya ada kesimpulan yang dibacakan oleh saya sendiri. Bahasa Inggris sebagai bahasa asing Indonesia perlu ditingkatkan penguasaannya khususnya bagi para siswa yang masih dalam jenjang pendidikan dasar dan menengah. Penghapusan pelajaran bahasa Inggris pada jenjang pendidikan dasar menjadi kurang tepat karena di dunia yang sudah semakin terglobalisasi ini penguasaan terhadap bahasa Inggris menjadi sangat penting untuk bisa bersaing dalam masyarakat dunia. Oleh karena itu, pembelajaran bahasa Inggris sedini mungkin menjadi penting untuk membekali siswa tingkat dasar agar memiliki dasar bahasa Inggris untuk belajar di tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Berdasarkan pengamatan yang terjadi di lapangan, masih banyak yang harus ditingkatkan dalam pengembangan kurikulum 2013, khususnya tentang penghapusan mata pelajaran bahasa Inggris sebagai muatan lokal. Penghapusan ini mengakibatkan ketidakjelasan posisi bahasa Inggris untuk meningkatkan untuk tingkat SD, sehingga terjadi perbedaan isi pembelajaran antara sekolah satu dan yang lainnya. Masalah yang juga timbul dari penghapusan ini adalah hilangnya dukungan fasilitas pembelajaran yang baik untuk mata pelajaran yang baik. Guru tidak memiliki buku panduan yang berkualitas baik sehingga mengakibatkan kurangnya input pembelajaran yang baik bagi para siswa. Pengembangan kurikulum 2013 yang memperhatikan kondisi peserta didik dan guru serta yang sesuai dengan kebutuhan kemajuan zaman sekarang menjadi sangat penting sehingga kurikulum pendidikan menjadi benar-benar efektif dan membawa dampak yang positif khususnya bagi siswa dan dunia pendidikan yang lebih baik. Baik, cukup sekian yang kami presentasikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.